Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Nofriza dengan BP 201151511007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum Organisasi dan Arsitektur Komputer 1 pada judul Subroutine dan Register Transfer Language atau RTL pada Mary. Pertama, kita akan masuk pada RTL atau Register Transfer Language. Nah, sebenarnya setiap instruksi pada Mary terdiri atas rangkaian instruksi yang lebih kecil yang bisa kita sebut dengan micro operation. Jika kita lihat dari pengertian RTL sendiri, di mana Register Transfer Notation atau RTN atau Register Transfer Language atau RTL adalah notasi simbolik yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dari micro operation. RTN atau RTL berfungsi untuk memperlihatkan bagaimana CPU atau example bekerja, di mana dalam CPU tersebut beberapa komponen register memiliki peran yang berbeda-beda. Pada Mary RTL digunakan notasi MX untuk mengindikasikan bahwa nilai data yang sebenarnya tersimpan dalam lokasi memori X dan menandakan transfer byte ke register atau lokasi memori. Yang sama kita ketahui bahwa terdapat 12 bit operan dalam rangkaian instruksi Mary, di mana bahwa operan tersebut dapat berupa alamat memori dari sebuah operan atau pointer ke alamat fisik sebuah memori. Ke-12 bit tersebut dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara yang dikenal dengan mode pengelamatan. Ada dua metode pengelamatan dari RTN atau RTL, yaitu pengelamatan langsung dan pengelamatan tidak langsung. Kita masuk pada pengelamatan langsung. Pengelamatan langsung sendiri itu adalah metode pengelamatan di mana nilai yang direferensikan dapat diperoleh dengan menspesifikasikan alamat memorinya secara langsung di dalam sebuah instruksi. Misalnya, jika mode pengelamatan dari sebuah operan adalah direct dan instruksinya adalah lot 008, maka nilai data yang ditemukan pada alamat memori 008 dimuat ke IC. Nah, pengelamatan langsung biasanya bekerja cukup cepat karena walaupun nilai yang akan dimuat tidak terdapat pada instruksi, akan tetapi nilai tersebut dapat diakses dengan cepat. Nah, kita masuk pada pengelamatan tidak langsung. Pengelamatan tidak langsung merupakan teknik pengelamatan yang sangat bermanfaat karena menyediakan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Pada mode ini, bit-bit yang terdapat pada bagian alamat menspesifikasikan alamat yang akan digunakan sebagai pointer. Alamat efektif dari operan tersebut dengan mengunjungi alamat memori. Misalnya, jika mode pengelamatan dari sebuah operan adalah indirect dan instruksinya adalah lot 008, data terdapat pada alamat memori 008 sebenarnya adalah alamat efektif dari operan yang diinginkan. Jika alamat 008 tersebut ditemukan nilai 2A0, maka 2A0 tersebut merupakan alamat sebenarnya dari nilai yang diinginkan. Oleh karena itu, nilai yang dimuat ke IC adalah nilai yang terdapat pada alamat 2A0. Nah, kita masuk pada percobaan yang pertama. Ini akan saya cobakan untuk mensimulasikannya. Nah, ini simulasi yang akan kita cobakan pada Mary simulasi. Ini kode yang akan kita gunakan, ada lot A, lalu kita tambah dengan Y, lalu store result, help, dan untuk X-nya itu 35 dan Y min 23.
Nah, di sini itu registernya di IR itu 7.000 untuk hexa, MIR itu 103, MBR itu 00 AC, dan PC itu 104. Kita coba pada simulasi datapad. Nah, di sini kita akan coba menjalankan simulasi tersebut. Nah, tadi hasil yang untuk dari Miri tadi sama datapad itu akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, nanti ini akan kita buat di store result-nya. Lalu kita coba untuk percobaan yang kedua. Nah, untuk percobaan kedua itu, untuk kodenya itu seperti yang ada di layar. Kita akan cobakan mensimulasikannya. Nah, di sini sudah mengeluarkan input outputnya. Untuk IC-nya itu FFF8, IR-nya 7.000, MIR-nya 10 C, MBR-nya FFF8 juga, PC-nya 10D. Nah, kita cobakan pada simulasi datapad. Itu hasilnya akan sama pada simulasi yang pertama. Kita lihat pada datapad-nya sendiri. Nah, itu kan berjalan. Nah, kita cobakan untuk percobaan yang B. Sini sudah terlihat. Nah, ini kode yang digunakan.
Coba kita lihat pada simulasi datapad, apakah hasilnya juga akan sama. Nah, untuk datapad pada percobaan yang B juga itu hasilnya sama dengan simulasi Mary tadi. Nah, kita masuk pada analisa ini tadi untuk percobaan 1. Nah, pada percobaan 1 itu merupakan program penjumlahan antara nilai variabel X dan Y. Nilai variabel X dan Y. Program tersebut diawali dengan menload variabel X dengan nilai 35, lalu ditambah dengan nilai variabel Y yang bernilai min 23. Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut akan disimpan di variabel result. Ini tadi yang sudah kita perlihatkan di register-register yang dari simulasi Mary sama yang di datapad itu memiliki hasil seperti tabel yang ada di gambar. Lalu untuk tugas A itu di mana melakukan kondisi memuat subrutin mencoba kondisi dengan instruksi jam di kondisional. Pada percobaan itu pada percobaan tugas A terdapat beberapa kondisi if else then. Pada kondisi pertama nilai X akan diinputkan dan kemudian dilakukan pengurangan terdapat nilai Y. Untuk melakukan pengujian dalam instruksi skip count, di sini menggunakan skip count 400, yang artinya apabila nilai pada IC 0, maka akan melewati instruksi di bawahnya. Namun karena pada instruksi ini kondisi IC tidak terpenuhi, maka akan langsung melakukan instruksi selanjutnya, yaitu jam else. Yang akan melompat ke rangkaian instruksi pada register dengan alamat else, yaitu load Y, sub X, store Y, dan how. Nah, kita lihat itu tabel untuk load Y, sub X, store Y, dan how. Load Y, load X, sub Y, skip count 400, dan jam else. Nah, ini untuk load X itu juga terdapat pada di mana simulasi datapad tadi berjalan. Untuk sub Y-nya, ini untuk skip count 400-nya, ini untuk jam else-nya, dan ini untuk story. Nah, kita masuk pada tugas B. Pada tugas B ini mencoba untuk mengimplementasikan instruksi JNS dan jam. JNS itu akan menyimpan alamat pada instruksi selanjutnya di dalam variabel sub dan melompat ke fungsi sub yang
Di dalamnya terdapat rangkaian instruksi clear, load, add, jump, dan end. Jika disimulasikan dengan nilai yang ada untuk variabel X dan Y, maka pertama nilai X akan disimpan pada variabel register temp, lalu melakukan instruksi JNS dengan menyimpan alamat instruksi selanjutnya pada variabel register sub, dan juga akan melakukan lompatan ke instruksi setelah sub, yaitu clear untuk memasukkan nilai 0 ke AC, lalu melakukan load dan add pada temp. Kemudian instruksi jump akan melakukan lompatan ke alamat yang sudah disimpan pada variabel register sub, yaitu lompatan ke alamat untuk rangkaian instruksi store X, load Y, store temp. Kemudian melakukan instruksi JNS kembali kemana di dalam register variabel sub itu disimpan alamat untuk rangkaian instruksi store Y dan hold. Lalu melakukan lompatan ke rangkaian instruksi clear, load, add, temp, dan melakukan jump sub kembali. Program diakhiri dengan menyimpan nilai temp ke dalam X. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, mohon maaf jika ada kesalahan, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.